Ini Bang, saya di tahun 2017 itu Bang, saya sudah bermimpi. Saya bermimpi ketemu Tuhan Yesus. Itu pertama kali dia datang itu saya tidak gubris mimpi saya itu, saya tidak hiraukan. Tapi anehnya dua kali dia datang sama sosok sosok yang sama. Pada saat dia datang kedua kalinya itu, di situ saya lihat dia itu bercahaya sekali sampai saya punya mata ini tidak bisa pandang dia karena saking bercahayanya itu. Makanya dari mimpi saya yang kedua itu saya sampai terngiang-ngiang terus itu. Tapi saya belum terima di situ. Saya mencari tahu dulu siapa sosok yang hadir yang datang dalam mimpi saya ini sampai dua kali. Makanya saya cari tahu. Saya lihatlah, oh ini foto-foto ini ada di rumah-rumahnya orang Kristen ini yang datang sama saya ini. Makanya saya cari tahu, oh ternyata di dalam Al-Quran dikenal dengan Isa Al-Masih. Dari situ Bang, saya belum jadi orang Kristen pada waktu itu, di tahun 2017 itu. Saya pelajari dulu, karena tidak semudah itu saya meninggalkan agama saya. Saya masih jalankan sholat, masih berpuasa pada waktu itu. Saya pelajari di dalam Al-Quran, ternyata Nabi Isa agung sekali. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kemudian dia adalah petunjuk jalan yang lurus. Tapi saya tidak dapat dia punya apa di situ cerita lengkapnya, makanya saya memberanikan diri untuk membuka Bible Bang, Alkitabnya orang Kristen. Disitulah saya temukan cerita Tuhan Yesus yang lengkapnya. Ternyata selama ini saya memohon meminta jalan yang lurus setiap saya sholat. Saya selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ternyata jawabannya ada di dalam Alkitab itu sendiri, yang berbunyi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi ayat inilah yang menguatkan saya sampai saat ini. Kalau bukan melalui Tuhan Yesus, saya tidak akan sampai kepada Bapa. Kalau bukan dengan Tuhan Yesus, saya tidak mengenal Bapa. Itulah yang saya yakini saat ini. Itu Bang. Jadi saya berpindah agama itu di tahun 2024 ini karena saya mau belajar, saya mencari tahu dulu siapa yang datang itu. Itu Bang. Jadi saya tanya istri saya bilang saya mau pindah agama. Istri saya juga sempat kaget Bang, karena istri saya dulu kan orang Kristen. Iya. Dia nikah sama saya, dia masuk Islam. Kemudian saya ajak lagi dia masuk Kristen. Sempat sih dia marah, dia bilang, kamu ini dulu saya di Kristen, kamu ajak saya, kenapa bukan saja kamu yang dulu masuk? Kenapa kamu ajak saya, kemudian kamu ajak saya lagi masuk di agama Kristen? Saya ceritakanlah mimpi saya itu, karena mimpi saya itu kan saya sembunyikan sama istri saya, tidak saya ceritakan. Setelah saya kesaksian, saya pelajari, saya bilang, hari ini saya tidak bisa dibendung lagi, hati saya tidak bisa direm lagi. Saya mau ikut Tuhan Yesus, dialah jalan kebenaran. Kalau tidak melalui dia, saya tidak bisa sampai kepada Bapa. Saya bilang begitu. Jadi istri saya tinggal di Papua toh? Tinggal di Papua toh? Iya, saya di Papua Bang sekarang. Iya Bang, di Papua Bang. Udah ingat aku. Iya Bang. Ya sampai sekarang ini Bang, yang jadi selalu saya merasa menangis itu karena keluarga saya sendiri sudah tidak menganggap saya lagi. Hubungan sudah putus, tapi ya bukan saya yang memutuskan hubungan, mereka yang memutuskan. Tidak pernah lagi tanya kabar saya, tidak pernah lagi telepon saya. Tapi saya selalu mendoakan. Mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu, dengan saya mendoakan juga mudah-mudahan ada yang bisa terjamah, mempercayai Tuhan Yesus, dan menerima saya kembali sebagai keluarga. Amin. Itu harapan saya Bang. Saya tidak pernah membenci mereka Bang. Amin. Amin. Iya, walaupun sebesar apa kebencian mereka sama saya, tapi saya pribadi tidak pernah membenci, karena itulah ajaran Tuhan Yesus, kasih. Itu memang luar biasa sekali Bang di dalam kekristenan ini Bang. Saya sudah merasakan sendiri selama saya jadi orang Kristen. Ternyata apa yang Abang rasakan selama menjadi orang Kristen? Berbeda yang Bang. Tidak pernah Abang rasakan dahulu. Dulunya Bang, jujur ya Bang, dulunya saya itu juga orangnya temperamen Bang, tidak bisa mengontrol emosi Bang. Kemudian saya selalu membenci orang Kristen juga, karena istri saya kan dia dulunya Kristen, jadi keluarganya Kristen semua. Istri saya pernah ajak saya ke rumah keluarganya, bilang ini hari Natal kita pergi di rumahnya tante. Saya bilang pergilah kau.
Jijik saya bilang, jijik. Tapi itu sudah bang. Ya, Sekarang ini ternyata orang-orang Kristen itu luar biasa bang. Saya sudah merasakan sendiri. Mereka itu kalau memberi tidak mengenal kata ada imbalannya begitu. Tidak berharap bilang ada pahala, tidak memberi secara ikhlas. ya. Itu yang saya lihat sekarang. Berarti abang sekarang sudah merasakan kasih yang sesungguhnya. Abang Betul. sudah merasakan pengampunan yang bisa mengampuni ya. Dulu nggak bisa sekali, ya. Betul sekali bang. Ternyata memang orang Kristen ini luar biasa bang. Yes, Tidak amin. seperti yang saya tuduh-tuduhkan dulu waktu saya masih Islam. Betul. Nah, ini juga Bang Puan yang saya alami. Dan ayat Alkitab yang membuat Bang Abang percaya kepada Yesus, ayat yang sama juga membuat saya percaya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di mana semalam juga kita membahas Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan saya Bang setiap saat saya ulang-ulang Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan ternyata apa yang saya ulang-ulang itu tergenapi juga pada Abang, bahwa Abang percaya kepada Yesus ketika membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, bahwa itu adalah tariq ilal jannah, tariq ilal abi, tariq ilal roh, jalan menuju ke surga, jalan menuju kepada Tuhan, jalan menuju kepada Bapa. Betul Kita yang sekali bang. berdosa tidak akan bisa kita datang kepada Bapa. Tetapi karena Bapa begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga dia datang untuk mencari kita. Yang dinamakan dengan firman nuzul menjadi daging, firman nuzul menjadi manusia. Nah, itu juga yang saya rasakan, kasih yang sesungguhnya di dalam Tuhan, pengampunan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Abang tahu berapa lama saya tidak bisa komunikasi dengan keluarga, dengan mama, dengan semuanya di Aceh, Bang. 9 tahun lamanya, Bang. 8 tahun lebih. Apa yang saya lakukan selama 8 tahun lebih? Doa, puasa, doa, puasa, doa, puasa, doa, puasa. Berharap kepada Tuhan. Saya dianggap anak durhaka. Saya doa, puasa, doa, puasa. Nah, dianggap saya orang yang tidak tahu diri, sudah dilahirkan dalam Islam. Kau lari ke masuk jadi kafir. Saya doa, puasa, dan puji Tuhan. Pengharapan itu Tuhan jawab. Tinggal satu lagi, kisah para rasul tergenapi. Nah, itu yang belum Bang, tapi saya terus berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Begitu juga Abang. Hari ini mereka membenci Abang. Mereka besok akan melihat kasih yang nyata dari diri Abang. Makanya Abang harus benar-benar selama ini, mulai detik ini, Abang benar-benar memposisikan diri Abang berada di dalam firman, berada di dalam Kristus. Abang benar-benar harus menunjukkan kasih Kristus yang nyata kepada mereka. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang bukan untuk mendapatkan pahala, kasih yang bukan untuk mengharapkan surga, tetapi kasih yang nyata. Karena kelakuan baik kita bukan untuk kita masuk surga. Amal kita bukan sebagai amal untuk kita sogok Tuhan, tidak. Tapi kebaikan, amal kita itu adalah buah daripada pertobatan kita. Bang Puang, nanti mereka satu persatu akan melihat kasih itu sama Abang. Jadilah terang, jadilah garam Abangku. Ya, kita sama-sama Bang. Amin bang, amin. Puji Dan Tuhan, Abang Bang. juga harus menjadi imam di keluarga. Akal-akal yang dulu itu sudah tertanam. Begitu Abang dibaptis, itu semua akal-akal Abang yang dahulu. Rasul Paulus mengatakan hidup Abang bukan hidup Abang yang dulu, tetapi hidup Abang yang sekarang di dalam Kristus. Abang harus jadi terang bagi istri, bagi anak-anak. Iya, Termasuk betul, bagi Bang. keluarga, terutama sekali keluarga istri. Nah, kenapa Iya. keluarga istri? Karena kita tinggal bersama-sama dengan mereka. Baru nanti mereka di keluarga kita yang jauh di sana, mereka bisa melihat dari kita. Habis itu dengan tetangga, tunjukkan kasih Kristus. Saya dicemooh, luar biasa Bang. Abang bisa lihat sendiri. Nah, tetapi cemoohan itu tidak pernah saya balas sama sekali. Nah, perubahan itulah yang mereka lihat dari kita. Dan saya sering katakan, kalau benar-benar mereka mu'alaf, saya bilang, kenapa mereka menghina imannya yang lama? Kenapa mereka menghina kitab yang pernah mereka imani? Bukankah di dalam agama Kristen itu masih ada keluarganya, masih ada opungnya, masih ada saudaranya, masih ada teman kerabatnya? Ketika mereka menghina imannya yang lama, secara tidak langsung mereka sudah menghina keluarganya. Nah, kita juga begitu. Maka saya sangat bersyukur apa yang Abang alami, saya sudah alami. Nah, Tuhan Yesus sangat memberkati Abang, sangat mengasihi Abang ya. Tetap Iya kuat bang, Bang ya. amin, 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 amin bang. Iya bang, sampai sekarang itu DM saya penuh dengan cacian bang. DM saya itu bahkan dibilang kepala saya mau dipenggal.
Saya bilang saya rela, saya tidak akan tinggalkan apa yang saya kini sekarang. Saya rela. Saya bilang begitu, terserah kalian mau apakan saya. Sehelai Tidak nyelami. sehelai rambutmu tidak akan rontok jika Tuhan tidak berkehendak. Yes. Iya. Dan ini Bang, selama saya jadi orang Kristen itu memang tidak semudah itu Bang. Fitnahan, cacian, itu semua tertuju sama saya Bang. Yang saya rasakan sekarang sudah begitu. Bahkan anak-anak saya juga jadi dampaknya. Anak saya di sekolah dibully, makanya saya pindahkan dia sekolah itu. Anak saya karena guru agamanya sendiri yang membuli di sana Bang. Sampai saya kecewa sama guru agama. Saya bilang dia kalau mengerti agama tidak mungkin dia mau membuli anak kecil. Pada hari itu kan anak saya kan dia masih belajar agama Islam, tapi pada saat itu dia sudah berhenti belajar agama Islam di sekolah. Terus gurunya tanya, guru agama tanya, kenapa kamu tidak belajar agama? Dia bilang, saya tidak mau belajar agama Islam, saya mau belajar agama Kristen, karena bapak saya sudah mau masuk Kristen. Jadi bapak saya larang saya belajar agama lagi. Oh langsung guru agamanya bilang, kalian ini memang kerasukan iblis apa kalian ini. Sampai anak saya itu sampai di rumah itu menangis dia. Makanya saya bilang sabar nak, memang begitu. Saya bilang tidak usah dihiraukan itu, nanti bapak usahakan bapak kasih pindah kamu sekolah. Begitupun juga di masjid, kan dia mengaji di masjid. Teman-temannya ajak dia. Dia bilang saya sudah tidak ini, saya dilarang lagi mengaji sama bapak. Saya tidak mau mengaji lagi. Namanya anak-anak kan selalu keceplosan karena bapak saya itu sudah mau masuk Kristen. Waduh, disitulah dibulilah dia dari teman-temannya. Maka dari situ juga saya pindah dari tempat itu untuk menghindari bulan itu. Kalau saya dibully tidak apa-apa. Ini anak saya dampaknya nanti mentalnya rusak. Jadi saya usahakan saya pindah tempat. Anak sekolah juga saya usahakan saya kasih pindah sekolah biar dia merasa aman. Ya puji Tuhan sekarang anak saya tiap hari Minggu dia sekolah Minggu. Dia bangun sendiri. Anak saya kan dulu masih kecil-kecil. Setiap hari Minggu itu pagi-pagi itu 5:30 mereka sudah bangun mandi berangkat sekolah Minggu. Itu selalu yang saya ajarkan. Saya bilang rajin-rajin sekolah Minggu. Karena bapak juga ini masih belajar juga di dalam Kristen. Belum terlalu banyak memahami karena kita ini masih baru. Intinya saya masuk Kristen itu saya percaya bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada penyelamat yang lain selain Tuhan Yesus itu sendiri. Itu. Jadi itu ayat saya itu Bang. Ayat andalan saya dan ayat pamungkas saya itu. Yang membuat saya hijrah dari Islam ke Kristen. Itu sudah yang tadi yang saya baca itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Itu Bang pegangan saya. Haleluya. Kesaksian luar biasa. Bapak Ibu ada yang mau kasih mawarkah ke abang kita Bang Puang Toang? Luar biasa kesaksian beliau. Ada yang mau kasih mawarkah ke Bang Puang Bapak Ibu? Kita berbagi buat Bang Puang ya. Gak usah Bang, gak usah. Puang, Iya Bang. tahu apa raka ini betul? Ke peneku Totoraya, peneku sarani biasa tapi ya Toraya kada. Rantepao, tapi tama waktu tama salang kan Kristen tuh tama salang. Iya. Tidak lama kemudian saya lagi ngajak dia masuk Kristen. Ku tandai kan. Iya. Iya. Oke Istri saya itu teraja. Iya. Bahasa Ibrani itu. Makanya istri saya dulu tuh marah betul itu waktu saya ajak lagi dia masuk Kristen. Dia bilang, saya dulu Kristen, kamu ajak lagi saya masuk Islam, kamu ajak lagi saya masuk Kristen. Sudah saya ceritakan mimpi saya kesaksian sama dia. Akhirnya dia lulu lagi, dia bilang oke kalau begitu. Izin bicara Deng. Iya bang, silakan bang. Yo, satu kata tua Deng. Deng, kotra kosong Deng. Ya bagaimana? Bagaimana Bang Titus? Deng, kotra kosong Deng. Kota kosong maksudnya Bang Titus apa itu? Kotra kosong.
Oh, Kotra Kosong. Oh, orang Papua berarti nih. Iya. Bang Titus di mana Bang Titus? Saya di Jawa, Mi. Oh, di Jawa. Tapi kok bisa logat Papua, Bang? Pelanglang Buana. Bang Titus juga baru diselam beliau baru dibaptis, Bang. Waduh, siapa? Aduh, terima kasih tadi yang kasih paus. Aduh, luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Semoga Papua di mana? Papua di mananya, bro? saya di Jayapura. Oh, kira Ya, itulah jalan kehidupan juga itu mungkin, Pak. Karena kalau saya tidak tiba di Jayapura, saya tidak merantau ke sini, mungkin saya tidak Kristen. Tapi itulah mungkin jalan Tuhan juga. Benar, pasti. pernah ketemu Pak Bom Bom? Pak Bom Bom di Manokwari dia. Iya. Saya masih jauh, masih jauh. Jauh sekali. Pak Bro Pendi, Siap. itu ada Gurunda Al Hayat itu. Ya, Siapa betul. dulu? Ya. Teman-teman, terima kasih ya yang sudah membantu Bang Puangto ya. Doakan Bang Puangto supaya selalu kuat di dalam Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi keluarga, terutama sekali bagi anak-anak, bagi keluarga besarnya. Dan kita doakan juga supaya keluarganya Bang Puangto itu bisa percaya kepada Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Kita bawa dalam doa, dan Bang Puangto juga begitu. Amin. Banyak-banyak berdoa Bang, dan doa puasa buat keluarga yang menghina Abang. Nama mereka bawa satu persatu dalam doa Abang. Nama mereka satu persatu dalam doa Abang. Ya, Abang sehat, Abang kuat ya. Iya Bang, ya Bang. Saya selalu mendoakan, bahkan saya selalu meneteskan air mata Bang. Ketika saya mendoakan mereka Bang, di dalam nama Tuhan Yesus saya mendoakan mereka. Di saat saya mengingat juga cacian, cemooh yang dilontarkan kepada saya, akhirnya mereka memblokir nomor-nomor saya dan tidak mau tahu lagi saya. Dia bilang kamu sudah keluar dari garis keturunan. Dia bilang begitu. Nanti Dia mereka akan ucapkan mencari saya, Abang. Dengan kasih Iya. Tuhan nanti mereka akan mencari Abang. Kak Sofi, Ya, shalom, shalom. salam. Sehat Kak? Alhamdulillah Yesus sehat. Alhamdulillah Yesus sehat. Haleluya. Mungkin juga ini Gurunda Al Hayat bisa bersaksi juga mungkin. Izin bicara. Gurunda. Ya. Gurundil itu si Zombreng itu. Oke. Bapak Ibu bicara, jangan izin kasih ke bicara. saya, kita kasih ke Bang Puang aja untuk bantu Bang Puang. Bapak Ibu jangan kasih ke saya, kasih ke Bang Puang aja untuk bantu beliau di Papua. Iya, jadi saya mendengar dari tadi saya di bawah, saya mendengar di sini masih pagi, masih jam 4 ya. Dan welcome ya untuk keluarganya Pak Puang Towadong ke dalam kerajaan surga. Saya yakin sekali Anda sudah dipilih Tuhan ya, dengan jalannya masing-masing. Tapi jangan takut Pak, dulu saya juga sama juga begitu juga. Tapi nanti teman-teman pasti akan cari Bapak juga kalau mereka punya problem, karena mereka akan melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Terus aja doakan tadi seperti nasihatnya Bang Pendi ya, bahwa supaya keluarga kita juga turut diselamatkan gitu ya. Cuman ini Bang, apa ini maksudnya temanya Abang ini semuanya mau dilaporkan, kok ketar-ketir saya kasih sama teman-teman di Indonesia ini, bagaimana ini? Iya, Apa ada efek samping? ada Kak. Bang Nabirong, jawab Bang. Halo Bang Nabirong. Bang Nabirong lagi Ngopi dia ini ya. Bang Pendi. Ya Bang Titus, siap. Saya mau ajak Daeng ini memuji Tuhan pakai bahasa Sentani, bahasa Jayapura. Wah, hebat. Ya udah lanjutkan Bang, nyanyi aja Bang. Boleh. Ayo. Dombe panai, alia panai. Dombe panai, alai panai. Alai atu Yesus, amido damane. Lanjut. Asik Bang. Abang ini luar biasa sekali, sudah bisa bahasa Papua ini Bang.
Sudah melalang buana beliau di Papua. Makanya nanti Bang Puang harus belajar bahasa Papua. Ada pujian Papua yang sangat bagus juga selain itu. Bang Titus tahu Bang? Yang sering dinyanyikan dan setiap ibadah dinyanyikan pujian itu. Saya hanya satu itu yang saya tahu bahasa Papua itu. Apuse Kokondao. Oh, Ini saya turun haleluya. duluan ya, mau mandi dulu. Oke, siap. Nih, ada teman-teman. Puang, Iya, Bang. Bu Sopi, Bu Iya. Mandran ya, dan Pak Titus itu saya turun duluan ya, Pak. Yuk, Pak Nabirong. aku juga turun dulu Ya. Bang Fendi, mau cari makan. Iya, Siap, Bang. salam Siap, semuanya, siap. selamat God bless malam. semua. Tuhan Yesus berkati semua. Amin. Ya, amin, salam amin. Bang.